Ya, balik lagi dengan saya Widi Sasongko. Kali ini saya akan meneruskan konten saya yang sebelumnya, ya. Ketika kalian sudah mendapatkan pengalaman ya, mungkin dari pekerjaan freelance maupun part-time dan mengikuti kursus-kursus, kemudian sudah menuliskan di CV kalian, maka kalian harus mempersiapkan yang namanya mengenali perusahaan yang akan kalian lamar, ya. Kalau kalian mau melamar apapun ya, melamar apapun, entah itu pekerjaan, entah itu calon pasangan, ya kalian harus mempelajari dulu, ya. Oh, organisasi ini seperti apa atau pasangan kalian calon-calonnya itu seperti apa, baik dari segi educational background, dari segi perusahaan ini bergerak di bidang apa ya. Karena ini penting ya teman-teman ya. Ini penting. Contoh nih kalian mau ngelamar ke sebuah perusahaan perbankan. Kalian nggak tahu nama produknya dari bank itu. Nah, itu parah, parah. Sama aja kalau kalian cari pasangan, kalian nggak tahu alamat rumahnya di mana, namanya siapa, ya, ya itu akan sangat menjadikan situasi yang awkward, situasi yang canggung ketika kalian berkomunikasi, wawancara apapun lah ya, ngobrol sama perusahaan atau calon yang kalian tuju ya. Ya, kita fokuskan ke perusahaan aja, jangan ngomongin calon. Ya, kalian harus gali di situs internet ya. Kalian googling aja. Oh, perusahaan bank A ini sudah berdiri sekian ratus tahun. Dia kuat di mikro. Nama produknya untuk simpanan itu ini. Kemudian untuk produk pinjamannya itu. Oke, oke. Keunggulannya, oh bunganya itu terjangkau. Kemudian syarat-syaratnya mudah. Kantornya ada di mana-mana. Nah, kalian kalau sudah bisa mendapatkan informasi seperti itu, saya jamin ketika wawancara kalian akan lebih pede, ya. Nah, ngomongin soal pede ya, kan ada ini orang yang, bang saya nggak pede orangnya, ya nggak ada yang namanya orang nggak pede itu. Adanya itu kalian tidak tertarik sehingga kalian tidak pede. Apa maksudnya? Ya contoh. Eh, Ketika kalian nongkrong nih sama teman-teman, ya kan kalian pasti tahu ya teman-teman itu kalau nongkrong ngebahasnya soal apa dulu nih, ya. Kalau dia ngebahas soal bola, ya kalian harus tahu dong. Kalian harus menggali informasi terlebih dahulu. Oh, bola ini sepak bola, klubnya apa yang dibahas? Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol. Oh, bahasnya Liga Inggris. Berarti tim gedenya apa nih? Terus tim gede yang suka ngelawak apa nih ya? Ya, kalian harus menggali itu supaya ketika nongkrong kalian bisa ngomong, ya. Ya, ini penting ya buat teman-teman itu kalau nongkrong itu nggak cuma sekedar ngopi, ya, atau minum boba atau beli dir butter gitu ya. Enggak. Kalian juga harus punya wawasan ya dalam nongkrong itu. Nongkrong itu hal yang penting loh. Itu sama kayak podcast ya, kalau di YouTube tuh sama kayak podcast. Kalian harus mempersiapkan materi-materi yang akan dibicarakan, mencari informasinya, ya. Karena nongkrong itu nggak akan asik kalau temen nongkrong kita itu nggak nyambung, ya. Dan kalian harus berusaha nyambung untuk supaya bisa membangun komunitas nongkrong yang positif gitu loh, ya. Jadi jangan sepelein nongkrong ya. Ya, jadi balik lagi, kalian gali informasi sehingga apa ya, yang menyebabkan orang nggak pede atau dredeg ketika diwawancara itu memang dia kurang bekal informasi aja. Dia tahu, waduh kalau aku tanya soal latar belakang perusahaan ini jualan apa, aduh gua nggak ngerti ya. Aduh jadinya grogi gitu loh, jadinya nggak pede. Ya padahal eh, kalian ya tipsnya yang tinggal gampang aja, kalian cari informasi. Terus yang kedua, kalian kadang-kadang kalau disuruh menjelaskan diri kalian sendiri di hadapan pewawancara itu suka grogi itu kenapa? Hanya ada satu jawabannya, kalian memang tidak ngerti diri kalian sendiri, ya kan?
Iya dong, jangan bohong. Kalian tidak tertarik dengan diri kalian sendiri, kalian tidak ngerti tentang diri kalian sendiri sehingga kalian itu jadinya grogi, gagap. Kalau kalian gampang grogi, gampang nervous, berarti kalian nongkrongnya itu kurang lama, men. Ya, kalau kalian suka sering nongkrong, ya, sering podcast, ya basically sama ya, nongkrong sama podcast itu sama. Kalian sering ngobrol, nggak ada tuh yang namanya nervous, nggak ada. Karena kalian sudah memiliki bekal pengetahuan ya. Jadi pengetahuan itu penting, informasi itu penting. Sehingga ketika kalian wawancara itu, oh saya mengenal perusahaan ini dan saya mengenal diri saya sendiri, apa kelebihan saya, apa kelemahan saya ya. Jadi sebenarnya yang dicari tahu oleh pewawancara itu cuma dua itu dalam garis besar ya. Kamu ngerti nggak perusahaan ini apa? Oh ngerti Pak, ini. Bergerak di bidang ini, produknya ini, pangsa pasarnya di sini. Oke bagus. Terus ceritain tentang diri kamu. Oh saya educational backgroundnya seperti ini. Kemudian saya memiliki hobi ini. Saya pernah berkegiatan di sini, di sini, di sini. Nah, dengan cara kalian tertarik dengan perusahaan yang kalian lamar dan tertarik terhadap potensi diri sendiri, ya, saya kira wawancara itu hal yang sangat mudah, oke? Hal yang sangat mudah. Ini sudah pernah saya praktekkan sendiri. Saya juga pernah kok ditanyain itu ngeblank, ya. Saya pernah waktu itu wawancara di event organizer, dia lagi cari sales promotion boy untuk memasarkan sebuah handphone. Nah, saya itu ditanya, coba keluarin handphone kamu. Oke, saya keluarin handphonenya. Coba kamu sebagai sales jual handphone kamu ke saya. Saya ngeblank, men. Saya ngeblank, saya nervous. Loh, berarti apa? Memang saya nggak pernah pelajari apa manfaatnya. Atau jangan-jangan saya nggak tahu apa yang harus saya sampaikan. Saya tahu manfaatnya handphone ini, tapi saya nggak tahu cara mempromosikannya. Nah, hal-hal seperti ini tuh bisa, men. Bisa dipelajari, bisa kalian latih ya. Bisa kalian latih. Jadi perbanyaklah nongkrong, nongkrong yang positif untuk membahas sesuatu sehingga kalian tuh tahu, oh kalau saya mempromosikan diri, berarti yang harus saya tonjolkan adalah saya lulusan di universitas ternama. Oh, saya punya kegiatan yang positif, saya punya komunitas yang positif. Nah, itu kan cara-cara mempromosikan diri sendiri. Jadi ini penting ya, supaya wawancara kalian itu berhasil. Oke? Nah, kalau kalian pengen tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan jebakan, silakan lihat video saya yang ini.